Indonesia bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Namun, di balik pertumbuhan itu, Indonesia masih mengalami banyak permasalahan ekonomi. Lalu, ada apa saja masalah ekonomi Indonesia? Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup pesat, namun angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran juga tergolong tinggi. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran harus segera diatasi agar dapat memperbaiki kuantitas serta kualitas ekonomi Indonesia. Tingkat impor di Indonesia tergolong masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian rendah. Sementara pertumbuhan penduduk terus-menerus meningkat. Sehingga harus ditekan seminimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Umumnya, masalah ini dipengaruhi oleh besaran pendapatan, harga barang dan jasa, hingga seberapa banyak barang yang dikonsumsi. Belakangan ini, hampir seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, juga turut merasakan inflasi yang disebabkan COVID-19 maupun perang Rusia-Ukraina. Hal ini juga turut memengaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan suku bunga pinjaman yang relatif tetap sehingga perluasan dunia usaha jadi sedikit terhambat. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung terus mengalami penurunan. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Disadari atau tidak, ini memengaruhi daya saing antar masyarakat atau antar perusahaan dalam mengembangkan dunia usahanya. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan skala prioritas. Minimnya perencanaan infrastruktur dasar industri, yakni Internet of Things atau IoT, dan mitigasi tenaga kerja juga memengaruhi masalah ekonomi di Indonesia. Penurunan subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, seharusnya pemerintah lebih tepat sasaran dalam menentukan pihak mana yang berhak menerima subsidi. Pendapatan pemerintah melalui pajak juga mengalami penurunan. Di sisi lain, rasio utang terhadap produk domestik bruto mengalami peningkatan. Akibatnya, beban pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya. Begitu pula dengan proporsi dana desa yang ditransfer ke daerah. Meski begitu, kenaikan dana itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya indikator sosial di pedesaan.